Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya, karunia dan anugerah-anugerahnya kembali kita dimudahkan dan ditakdirkan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, pertemuan yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, yang mudah-mudahan majelis dan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yajtami'u qaumun fi baitin min buyutillah illa haffat alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan mereka diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat, diliputi dengan rahmat, dan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dan kedamaian hati dan jiwa. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut mereka, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Inilah salah satu dari hikmah, faidah dan keutamaan hadir duduk di majelis seperti ini, yang mana para malaikat menaungi kita, meliputi kita, dan itulah memang yang disebutkan dalam banyak riwayat bahwa para malaikat pun hadir ikut bersama kita di majlis yang mulia ini. Bahkan mereka pun mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan mereka kepada orang-orang yang duduk hadir di majlis ilmu tersebut, majlis zikir tersebut. Tidak hanya itu, rahmat Allah dan kasih sayangnya
pun demikian meliputi mereka, menaungi mereka, dan tidak hanya itu, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Turun kepada mereka sakinah ke dalam hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, sehingga hati-hati mereka tenang, bahagia, tumaknina, khusyuk, damai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, Allah sebutkan mereka, Allah sebut nama-nama mereka, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya Azza wa Jalla, termasuk adalah para malaikat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan dan majelis kita ini majelis yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah pembacaan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Masih dalam pembahasan bab pertama tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Hakikat dan kedudukan tauhid, bahwa kedudukan tauhid sangatlah penting, sangatlah mulia, sangatlah agung. Bagaimana tidak, yang dengan tauhid itulah Allah menciptakan jin dan manusia. Karena memang untuk itulah Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah, untuk mengisahkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu untuk mengesahkanku, mentauhidkanku. Dan penjelasan ini sudah berlalu ya, dan sudah kita jelaskan dulu. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk mendakwahkan, untuk menyerukan, untuk mengajak, sembahlah Allah saja, sembahlah Allah saja, dan jauhilah taghut-taghut itu. Jelas ayat ini
memberikan petunjuk kepada kita bahwa semua rasul yang Allah utus kepada setiap umat adalah untuk ini, untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan telah kita ketahui rasul pertama yang Allah utus untuk itu adalah Nabi Nuh alaihi assalam. Rasul pertama yang Allah utus untuk seluruh manusia, seluruh umat, kaumnya waktu itu, umatnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mengajak ini, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi kesyirikan, jauhi taghut, jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti dalam bab-bab berikutnya bahwa kenapa Nabi Nuh alaihi salam diutus, atau kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dia, yaitu Nabi Nuh, kepada umatnya. Karena waktu itu umatnya, kaumnya mulai melakukan kesyirikan, mulai melakukan peribadatan kepada selain Allah. Sebelum kaum Nuh tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Mereka semuanya mentauhidkan Allah. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, semua mereka mentauhidkan Allah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada sesembahan selain Allah. Istimewa enggak ini? Istimewa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu ummatan wahidah. Dulu manusia adalah umat yang satu, umat yang satu. Maksudnya umat yang satu adalah mereka mentauhidkan Allah. Mereka satu di dalam mentauhidkan kepada Allah, satu dalam mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mentauhidkan Allah, tidak ada kesyirikan, ya. Tetapi kemaksiatan ada. Kemaksiatan yang lain ada enggak? Ada lah, tetap ada. Pembunuhan pertama siapa? Pembunuhan pertama Qabil Habil itu kan, maksiat enggak itu? Kemaksiatan. Tetap ada kemaksiatan, ada. Di mana-mana ada kemaksiatan. Tapi keistimewaan mereka, semuanya tidak ada yang berbuat syirik. Semuanya beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya Allah memuji mereka itu. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia dulu umat yang satu, satu di dalam bertauhid. Berapa tahun itu, Pak? Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini, wallahu a'lam bisawab, adalah 10 kurun. 10 abad. 10 abad itu berarti berapa tahun? 1000, kurang lebih 1000 tahun. Masa yang sangat lama, panjang. Itu mereka semuanya bertauhid kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Baru mulai di zaman Nabi Nuh alaihissalam mulai ada kesyirikan, mulai ada penyembahan kepada selain Allah, yang mana kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah patung-patung, berhala. Yang patung-patung berhala itu
yang Allah sebutkan dalam surat Nuh tentang 5 orang salih yang mereka itu meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, orang-orang waktu itu membuat patung untuk sekedar mengenang saja, mengenang orang-orang saleh tersebut dengan dibikin gambar-gambar, dibikin patung-patung, untuk memberikan motivasi juga kepada mereka untuk lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Tetapi lama-kelamaan generasi yang membangun, membikin patung tersebut meninggal dunia, datang generasi berikutnya, syaitan mulai membisikkan kepada mereka. Mereka berkata, syaitan ini berkata kepada generasi yang datang setelah mereka, bapak-bapakmu dulu tuh bikin patung itu untuk disembah. Ya, bapak-bapakmu dulu itu minta beribadah kepada patung-patung itu. Sekarang ibadah itu patung, sembah patung itu. Akhirnya mereka menuruti dakwahan, anjuran, ajakan syaitan tersebut. Akhirnya mulailah mereka beribadah dan menyembah kepada patung-patung tersebut. Yang patung-patung itu mereka namanya apa itu? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang saleh dulu. Orang-orang saleh ketika mereka meninggal dunia, mereka bikin patung-patung mereka di tempat-tempat yang biasa mereka duduk di situ untuk mengingatkan kebaikan-kebaikan mereka. Lama-lama disembah. Nah, mulai itulah kesyirikan terjadi di muka bumi sampai sekarang. Penyembahan kepada selain Allah mulai itu di zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Karena itulah Allah mengutus Rasul kepada mereka. Berarti sebelumnya belum butuh Rasul. Tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena mereka aman dari kesyirikan sudah. Akhirnya mulai kesyirikan, diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhi fillah azanillahu wa iyyakum, ayat ini sangat tegas sekali bahwa Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut-taghut itu. Baik, kita lanjutkan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan insya Allah ayat ini antum semua sudah hafal ya. Udah hafal Pak ya? Udah, alhamdulillah. Ayat ini para ulama menamai dengan 10 hukuk, yaitu 10 hak-hak yang 10, hak-hak 10 ayat ini ya, al-huququl asyarah, hak-hak 10, kewajiban dan hak-hak 10, begitu. Yaitu firman Allah, qala Allah Ta'ala,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini hak pertama yang Allah wajibkan bagi setiap muslim dan manusia pada umumnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Berarti ini hak yang pertama, hak Allah atas manusia. Berarti kewajiban manusia atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini Allah mulai dengan hak Dia, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Tauhid. Makanya sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama bagi setiap muslim, bahkan setiap manusia. Ya, kewajiban pertama bagi setiap muslim khususnya dan manusia pada umumnya adalah ini: alla ta'budu illa iyyah. Ya, dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Sembahlah hanya Allah saja. Ini yang pertama, hak yang pertama. Berarti hak terbesar, hak teragung, termulia, bahkan hak pertama agar tidak beribadah, agar tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini hak yang kedua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini hak kedua, yaitu kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah ya, Allah sandingkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan hak kedua orang tua itu besar sekali, agung sekali, mulia sekali. Karena Allah sejajarkan, Allah sandingkan dengan hak Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa besar yang sangat besar juga adalah durhaka kepada kedua orang tua setelah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah terus berbakti kepada kedua orang tua sampai kita meninggal dunia, sampai kita mati, baru selesai. Selama kita masih hidup, terus kita berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana kita terus beribadah kepada Allah saja sampai kita meninggal dunia. Karena dua hak ini agung, hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia. Jelas hak kepada Allah adalah tauhid. Hak kepada sesama manusia yang pertama adalah hak kedua orang tua. Masya Allah ya. Kemudian Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Allahu Akbar. Kata yang sangat ringkas, dua huruf ya, cis. Biasanya itu kalau orang-orang tua kita sudah tua, itu kan terkadang
Ya kalau dikatakan ngerepotin ya ngerepotin ya Pak ya. Kadang-kadang marah-marah sendiri, minta ini, minta itu, padahal belum. Padahal udah belum. Benar-benar itu Masya Allah ujian berat bagi anak-anak. Nah ketika kalian wahai anak-anak mendapati orang tua yang seperti itu atau tidak seperti itu, jangan sekali-kali katakan cis. Bagaimana prakteknya ini? Prakteknya ketika misalnya dipanggil Fulan, ini termasuk ini termasuk cis. Meskipun memenuhi panggilan orang tua, tapi kalau diawali dengan kata-kata itu sudah durhaka. Coba, gimana ini Pak? Datang sih memenuhi panggilan orang tua, tapi diawali dengan kata tadi cis, kan coba gitu. Berarti kan penuh dengan keberatan kan, meskipun datang tapi dengan berat, tapi dengan juga mengucapkan hal seperti itu. Ini termasuk durhaka. Durhaka, Masya Allah ya. Jangan katakan tadi itu. Saja nggak boleh, bagaimana yang lebih dari itu, mencela, memaki, menghina, merendahkan, memukul, menendang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalimat saja itu dianggap durhaka nih. Itu durhaka. Bagaimana dengan yang di atasnya? Mencelahnya ya, memakinya, memaksa, menendang dan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita sering mendengar ya berita-berita tentang masalah ini. Ya, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Masya Allah ya. Tapi kita lanjutkan yang artinya tadi, dan janganlah kamu membentak mereka. Ya jelaslah saja nggak boleh, apalagi membentaknya. Ya. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tetap sopan, tetap baik kepada kedua orang tua, meskipun terkadang itu merepotkan kita. Ya, terkadang merepotkan kita, dan tentu Allah akan berikan pahala yang sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh ya, Allah akan berikan rahmat kepadanya, Allah berikan keberkahan kepadanya, Allah akan berikan panjang umur, dan Allah akan luaskan rizkinya, dan Allah akan mudahkan semua urusan-urusannya. Dan itu adalah sebesar-besar amal soleh, dan puncaknya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Karena jalan termudah, jalan tercepat menuju surga Allah adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Istilahnya pintu surga lah begitu loh. Pintu surga itu adalah orang tua. Berarti kalau dua-duanya masih hidup, pintu surga tadi dua-duanya masih terbuka. Kalau sudah meninggal salah satunya, ketutup satu, kebuka satu. Kalau udah dua-duanya meninggal, ketutup dua-duanya. Berarti jalan menuju surga tadi itu yang termudah tadi tertutup sudah. Maka selama masih ada itu orang tua, terus berbakti kepada mereka. Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan itu janji-janji Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Allah berfirman, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dan penuh kesayangan, meskipun engkau punya kedudukan di masyarakat.
punya ya dihormati oleh orang, punya kedudukan di masyarakat. Biasanya anak itu kalau sudah sedikit kaya, banyak harta, kemudian disegenin oleh orang, kemudian punya jabatan, biasanya gimana Pak? Sombong kepada kedua orang tuanya. Ya udah nggak mau lagi ngomong sama orang tuanya, kalaupun ngomong sebutuhnya saja. Dan kadang-kadang kalau orang seperti itu sudah sedikit tidak mengakui dia adalah orang tuanya, apalagi ini orang tuanya sudah tua, udah sakit-sakitan, kadang-kadang tidak mengakui ini adalah orang tuanya, tidak mau jalan bersama, tidak mau boncengan bersama, tidak mau ngobrol bersama, karena sudah merasa punya kedudukan, gengsi, begitulah, gengsi. Bahkan tidak mau orang-orang itu tahu bahwa dia adalah orang tuanya. Makanya Allah menegur anak-anak kayak gini nih. Allah menegur ini, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, berdua dengan penuh kesayangan. Tetap sayang kepada mereka, perhatian kepada mereka, ya, dan terus merendahkan diri di hadapan mereka meskipun mereka sudah tua, sakit-sakitan, dan engkau punya kedudukan di masyarakat. Tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Doa yang sangat masyhur yang kita semua hafal, Rabbighfirli, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa yang sangat masyhur, doa yang sangat masyhur. Maka doakan kedua orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia, meskipun masih hidup, tetap doa dengan doa-doa itu, atau doa-doa yang lain dengan bahasa-bahasa kita sendiri, dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Rahmati dia, berkahi dia, ampuni dosa-dosanya, angkat derajatnya, jembarkan rizkinya kalau masih hidup, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa kita. Maka akhi, jangan kita lewatkan hari begitu saja tanpa mendoakan kedua orang tua, baik keduanya masih hidup apalagi telah meninggal dunia. Terus dalam sujud-sujud kita jangan tinggalkan ini. Setiap hari harus kita mendoakan orang tua, harus, khususnya dalam sujud-sujud kita, dengan doa tadi itu, Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya, atau dengan bahasa-bahasa kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Doakan mereka. Sungguh orang tua kita yang telah tiada sangat membutuhkan doa anak-anaknya. Kalaulah mereka itu bisa bicara, ya, bisa bicara dan diberikan kesempatan untuk bicara misalnya, tentu mereka akan mengatakan kepada anak-anaknya, doakan aku, doakan aku. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, Allah akan berikan banyak sekali kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, ya, dan puncaknya adalah Allah masukkan ke dalam surganya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang apa? Yang memutus apa? Memutus silaturahim. Khususnya memutus silaturahim di sini adalah memutus silaturahim kepada kedua orang tua. Berarti kebalikannya adalah masuk surga. Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, Masya Allah. Taib. Kita lanjutkan para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan hak pertama, paling utama, paling mulia, yaitu tauhid, Allah sebutkan hak berikutnya sesama manusia adalah kepada kedua orang tua.
Makanya tadi sudah kita sebutkan ayat-ayat ini dinamakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dengan hak-hak 10. Hak-hak yang 10 berarti masih berapa? Masih 8 ya, masih 8. Kelanjutan ayat tersebut adalah tentang berbuat baik kepada siapa? Kepada kerabat. Berarti yang ketiga ya, kepada kerabat. Kemudian kepada siapa lagi? Anak-anak yatim. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang-orang miskin. Siapa lagi? Kemudian tetangga dekat. Terus tetangga jauh. Kemudian kepada siapa lagi? Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil. Kemudian kepada para budak. Total semuanya 10 hak yang wajib kita penuhi. Tapi hak yang pertama, kewajiban yang pertama adalah yang pertama tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya, 10 atau 9? 10 ya. Nah, tapi kita lanjutkan ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, yaitu berbuat syirik. Ya, Masya Allah. Berarti perintah yang paling agung, perintah yang paling besar adalah tauhid. Sembahlah Allah saja. Dan larangan terbesar, larangan teragung adalah syirik. Dan tidak asing lagi itu ya. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ayat ini juga para ulama menamai dengan ayat 10 wasiat. Wasiat 10 ya, wasiat 10 Pak ya, enak ya. Wasiat 10. Kalau yang sebelumnya hak 10. Kalau ayat ini ayat 10 wasiat. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Katakan, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Berarti ini Allah menyebutkan 10 wasiat tentang apa-apa yang Dia larang, apa-apa yang Allah haramkan. Apa yang pertama kali sebutkan dalam ayat ini tentang apa-apa yang Allah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan suatu pun dengan Dia. Berarti ini larangan pertama. Larangan pertama menunjukkan larangan yang paling agung, larangan yang paling besar. Ya, larangan pertama adalah syirik. Ini wasiat pertama nih, wasiat pertama, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia, yaitu syirik. Jangan berbuat syirik. Dan nanti akan kita baca bab-bab yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini, bentuk-bentuk kesyirikan yang terkadang akhi kita tidak sadar kalau itu
syirik. Kita nggak sadar kadang-kadang itu kesyirikan. Makanya kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan kalau tidak salah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Samar gitu Pak, samar sekali. Kadang-kadang kita nggak tahu itu syirik gitu loh Pak, tapi benar-benar kadang-kadang kita lakukan itu. Bahkan sebagian kaum muslimin melakukan itu, dikira itu biasa, kecil, dan nggak tahu itu syirik. Samar gitu loh, samar. Dan namanya kalau misal kita taunya gimana nih? Kita tahu di situ ada semut di atas batu hitam malam hari, kita butuh apa ini? Senter kan, senter. Nah senter inilah ilmu khususnya tauhid. Senter nih, oh ini semut, oh ini jurang, oh ini sumur, oh ini, tahuan semuanya. Tapi kalau nggak ngerti, ya sudah, dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Masya Allah. Maka penting kita untuk mengetahui hal seperti ini. Ya, samar sekali, lembut sekali, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Larangan yang kedua nih, wabil walidaini ihsana, yaitu wasiat yang kedua. Maksudnya wasiat yang kedua adalah berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wasiat yang kedua sama dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tauhid, berbakti. Larangan syirik, berbakti kepada kedua orang. Begitu besar dan agung berbakti kepada kedua orang tua itu. Selalu Allah sandingkan dengan tauhid dan syirik. Tauhid orang tua, syirik orang tua. Besar dan agung nih hak orang tua ini. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wasiat yang ketiga, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena takut nggak bisa ngasih makan mereka. Jangan takut, jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut nggak bisa membiayai dia, takut makan bersamanya. Jangan takut, Allah sudah jamin, Allah sudah jamin semua rizki anak-anak kita. Dan Allah telah menanggung seluruh manusia. Allah telah menanggung rizki mereka semuanya. Bahkan tidak hanya manusia, jin pun demikian, binatang-binatang pun demikian, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya telah Allah tanggung rizkinya masing-masing. Gak mungkin tidak. Apalagi manusia kan Pak ya, apalagi manusia. Tentu apalagi mukmin, apalagi beribadah kepada Allah, apalagi dia muslim, mukmin, bertakwa, beribadah kepada Allah. Apakah Allah akan biarkan saja? Gak mungkin lah, Allah pasti tanggung rizkinya. Lawang orang-orang kafir aja dikasih rizki enggak? Apalagi muslim, apalagi mukmin, apalagi mentauhidkan Allah, tentu Allah akan berikan rizki. Makanya wasiat Allah yang ketiga adalah janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jangan takut, meskipun harga beras satu biji harganya berapa misalnya? 1
1 biji 1 liter. 1 biji. Masya Allah. 1 liter misalnya 100.000, 200.000, jangan takut, Allah tanggung. Buktinya tetap hidup kita dan seger-seger begini ya Pak ya. Ya seger-seger, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nggak usah takut. Allah sudah tanggung semuanya. Bahkan sebelum lahir pun sudah Allah tanggung. Bahkan waktu kita di dalam perut ibu kita dulu, Allah sudah tanggung nggak? Allah sudah tanggung makan minumnya itu, kebutuhan-kebutuhan kita waktu dalam perut ibu kita. Maka jangan takut. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian dan kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Allah akan berikan rizki kepada kamu wahai orang tua, dan Allah pun akan kasih rizki kepada anak-anakmu. Ini sudah janji Allah loh. Gak mungkin Allah itu menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Yang penting yakin gitu Pak ya. Yang penting yakin, usaha, doa, tawakal, sudah selesai. Allah akan berikan itu insya Allah. Kemudian wasiat yang keempat Pak ya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, jauhi dosa-dosa, jauhi kekejian-kekejian. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maksudnya apa ini Pak? Yang nampak maupun yang tidak nampak. Maksudnya yang tidak nampak itu ya kita sendirian gitu loh. Sendirian. Meskipun sendiri jauhi. Begitu juga ketika bersama orang lain. Itu namanya ma dhahara minha wa ma batan. Yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu maksudnya baik itu kita sendirian maupun bersama orang lain. Jauhi kemaksiatan, jauhi dosa, jauhi kekejian-kekejian. Masya Allah ya, karena Allah maha melihat, Allah memantau, Allah memperhatikan, dan Allah mencatat semua amal-amal kita, baik kita sendiri maupun bersama orang lain. Nah ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu janganlah kamu mendekati saja tidak gitu loh, apalagi melakukannya. Deketin aja tidak ya. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Kemudian yang kelima, ya yang kelima Pak ya. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Membunuh apa ini Pak? Kecoa atau nyamuk ini? Manusia. Jangan membunuh nyawa manusia kecuali dengan cara yang benar. Ya Allah, dan kita tahu dan kita sering mendengar ya, dikit-dikit apa? Makanya di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya haraj. Haraj itu apa? Pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Masalah kecil aja yang sebenarnya bisa diselesaikan gitu loh, bunuh. Nah, masalah harta sedikit, bunuh. Baik itu langsung maupun menyewa orang gitu. Ya Pak ya.
Nah, sudah. Nampak? Apalagi ya Allah sekarang. Parangnya panjang-panjang lagi, Pak. Apa nih? Kemarin foto ya di siapa yang ngirim itu, Masya Allah, ini masih anak-anak kecil, masih remaja, udah bawaannya itu bukan pulpen, Pak. Masya Allah, nggak pulpen bawaannya, Pak, nggak pensil, nggak apa, dulu kita kecil itu bawa apa, suka, Pak, kemana-mana itu ketapel, pancing kan gitu, pancing. Sekarang bawanya Masya Allah. Ya kalau bawa gitu ya buat itu kan kita, apalagi. Ya Allah, ini jangan membunuh, karena membunuh dosa besar yang paling besar. Ya, membunuh. Masya Allah. Kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang benar itu apa? Dengan cara yang benar itu apa, Pak? Dengan cara yang benar itu adalah misalnya qisas. Misalnya murtad dibunuh. Murtad dibunuh enggak? Ya, hukum Islam adalah dibunuh. Kemudian qisas, yaitu karena membunuh balasannya dibunuh. Kemudian seorang wanita yang berzina sedangkan dia sudah pernah menikah, maka hukumannya bunuh, yaitu rajam, dan yang lainnya dari yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya nih, kita dirampok, dibegal, diminta harta kita, kasih nggak, Pak? Kasih aja, Pak. Sayang, Pak, ya, sayang nyawanya cuma satu, Pak, ya. Tapi Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang minta hartaku? Jangan kasih, kata Allah, kata Nabi, jangan kasih. Bagaimana kalau dia membunuhmu, membunuhku? Bagaimana menurut engkau, wahai Rasulullah, kalau dia itu memaksa dan membunuh aku, ingin membunuh aku? Lawan saja, lawan saja. Loh, kalau aku mati gimana? Anta syahid, engkau mati syahid. Tapi bagaimana kalau yang merampok, yang begal tadi itu mati? Huwa finnar, dia di dalam neraka, dia masuk neraka. Masya Allah, dilawan gitu, lawan, mati syahid. Kalau dapat membunuh perampoknya itu, nggak berdosa kita, nggak berdosa, bahkan tidak dihukum dalam syariat Islam loh ya, nggak dihukum qisas dan tidak berdosa. Bahkan yang mati itu masuk neraka. Itu gimana, Pak, ya? Kasih aja, Pak, ya. Kasih aja. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak berdosa dan tidak dihukum qisas kalau kita mempertahankan harta kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati dalam rangka membela harta, dia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Masya Allah, inilah Islam mengajarkan keberanian, keberanian, syaja'ah, keberanian. Masya Allah, ya. Ya, tergantung kita semua nih, ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan akhirnya. Udah syuruk belum, ya? Udah, ya? Udah 10 menit dari syuruk atau 15 menit, udah? Belum, ya? Dikit lagi, ya. Kita harus selesaikan ayat ini kalau masih ada waktu. Jadi yang kelima, wasiat yang kelima,
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu atau dengan sesuatu sebab yang benar. Sebab yang benar tadi itu ya tadi murtad, kemudian zina yang pezina yang sudah menikah, kemudian membunuh, ya itu boleh dibunuh mereka. Kata Allah, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu supaya kamu memahaminya. Kemudian yang berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Ini wasiat yang keenam. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. Jangan deketi harta anak yatim. Deketin aja enggak, apalagi makan. Karena memakan harta anak yatim itu seperti dia makan bara api. Seakan-akan dia memasukkan api ke dalam perutnya. Itu seperti itu, makan harta anak yatim, ya. Kemudian yang ketujuh, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, ya, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist. Yang ke berapa? 6 ya, 7 ya. Yang ketujuh, dan sempurnakanlah takaran. Dan sempurnakanlah takaran. Nakar gitu loh, nimbang nakar itu loh. Sekilo ya sekilo, 2 kilo ya 2 kilo. Jangan waktu beli sekilo nyampe rumah tinggal gimana ini? Makanya Allah berfirman wailul lil mutaffifin, kan gitu. Celaka orang yang mutaffifin, yaitu orang yang kalau nimbang untuk orang lain dikurangin gitu ya, kalau minta nimbangin sempurnain gitu kan, disempurnakan, bahkan mintanya ditambah ya. Tapi kalau nimbang untuk orang lain dikurangin, nah ini nggak boleh seperti itu, namanya mutaffifin. Allah ancam dengan wail. Wail itu salah satu lembah di dalam neraka jahanam. Wail, ya, salah satu lembah yang ada di dalam neraka itu namanya wail. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita biasanya celaka ya, celaka. Tapi itu dia, wail itu satu lembah yang ada di dalam neraka. Wail itu, wail. Masya Allah ya, Allah ancam itu. Dan ini termasuk dengan hak dan kewajiban. Hak kewajiban kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri, pekerjaan, keluarga, semuanya haknya masing-masing. Ada yang mintanya, kalau minta haknya itu disempurnain, gitu Pak ya. Kalau untuk hak dia pinginnya dipenuhi. Tapi kalau ada orang lain minta haknya, santai aja lah. Nah, ini dia nih ya, Masya Allah. Dan sempurnakanlah takaran. Kemudian dan timbangan dengan adil, ya, takaran dan timbangan dengan adil. Kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kami, kata Allah, tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Makanya kalau nggak mampu haji ya nggak usah, nggak mampu nggak masalah kan begitu. Kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk. Kalau safar boleh dikosor, boleh dijamak. Alhamdulillah.
Kalau nggak bisa duduk ya sholat sambil berbaring ya, berbaring. Berbaringnya kemana? Terlentang, miring ke kanan. Kalau nggak bisa miring ke kanan, terlentang juga tidak apa-apa. Nah, ini begitu mudah Islam itu ya, mudah. Makanya Allah berfirman yang artinya kami, kata Allah, tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Berarti ini wasiat yang berikutnya, berbuat adil. Kendati pun dia adalah kerabatmu. Berarti ini wasiat berikutnya, berbuat adil. Wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkaitan dengan tauhid, hakikat dan kedudukannya, dan wajibnya kita mempelajari tauhid. Dan tauhid adalah kewajiban yang paling agung, yang paling penting. Dan masih ada beberapa dalil lagi yang belum kita baca, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, demikian para Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.